Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Kali ini kita akan mulai untuk bahas soal pendalaman KSN Geografi tahun 2022 ya, bagian pertama. Jadi saya akan bahas 5 soal. Mudah-mudahan bisa membantu memberikan sedikit gambaran kepada kalian yang akan berjuang di KSN tahun ini ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu dan share channel ini ya supaya makin banyak yang bermanfaat. Nomor satu ini coba kita lihat. Oke, ini tentang batuan. Berdasarkan jenisnya, batuan pada gambar berikut ini termasuk ke dalam jenis. Ini ada gambar, kemudian ada fragmen-fragmennya ya. Kita lihat opsinya apa aja nih. Ada organik, sedimen kimia, sedimen mineral, sedimen plastik kompaksi, sedimen plastik sementasi. Oke. Ini sebetulnya kalau yang kalian jago geologi mungkin tahu ya, ini breksi ya, karena dari fragmen batuan yang sudutnya tajam ya. Ini kan sedimen pasti, breksi. Nah, sedimen ini ada jenisnya banyak-banyak ini ya. Ada sedimen organik. Kalau sedimen organik berarti dia berasal dari makhluk hidup. Contoh apa? Gambut jadi batu bara. Itu organik. Kalau kimia dia berasal dari perubahan susunan kimia ya. Misalkan tadinya CaCO3 berubah jadi apa. Nah, yang masalah ini saya coba cek ya, saya takutnya salah. Sedimen masalah lupa saya. Batuan sedimen masalah. Ada nggak nih? Karena saya jarang mendengar ya. Jadi silakan dicek lagi aja ya. Maseral apa ini? Oh, ini maseral batu bara. Maseral itu adalah bahan organik yang secara optik homogen dan memiliki sifat fisika dan kimia tertentu ya, secara alami. Oke, jadi bahan organik masuk kategori bahan organik ya. Nah, berarti ini itu antara D dan E ya. Nah, sedimen plastik itu sedimen yang diendapkan di darat ya. Ada sedimen plastik, ada sedimen limnis ya, danau sedimen marin di dekat pesisir pantai. Nah, ini apa bedanya kompaksi dengan sementasi? Nah, pada dasarnya batuan sedimen ini kan batuan yang terbentuk karena mengalami litifikasi ya namanya. Litifikasi itu proses dari perubahan ya, dari sedimen menjadi dia menyemen gitu ya, kompak menyemen itu litifikasi. Nah, ini masuknya sementasi atau kompaksi. Apa bedanya? Ya, kalau misalkan kalian bingung, coba di sini kita cari batuan sedimen kompaksi, sementasi ada nggak? Ya. Ini kita pintar-pintar nyari keyword aja gitu ya. Kita cek ya, apakah ada di sini. Nah, litifikasi ya, ini proses di mana sedimen urai unconsolidated berubah menjadi batuan sedimen. Kalau kompaksi ini beban akumulasi sedimen atau material lain menyebabkan hubungan antar butir menjadi lebih lekat dan air yang dikandung dalam ruang pori-pori antar butir terdesak keluar. Dengan demikian, volume batuan sedimen yang terbentuk menjadi lebih kecil namun sangat kompak. Oke. Kalau sementasi ini keluarnya air dari lubang-lubang pori, material yang terlarut dalamnya mengendap dan merekat menyemen butiran sedimen. Ya, jadi material semennya dapat merupakan karbonat, silika, oksida atau mineral lempung. Proses ini menyebabkan porositas sedimen menjadi lebih kecil dan dari material semula. Oke, nah bedanya apa ini? Ini mungkin bisa dilihat dari bedanya batuan konglomerat ya, konglomerat dengan tadi breksi. Kalau ini yang breksi, ini kan kayak merekat banget ya, sudah tidak terlihat lagi kan mana pemisahnya, gitu kan? Kalau ini jawabannya, kalau menurut saya ya, ini mengikat perekatan antar butir batuan sudah sangat padat, maka masuk kategori sementasi. Sudah menyemen, ya ini. Jadi hanya beda warnanya, tapi permukaannya hampir kayaknya yang sama gitu ya. Jadi menyemen. Gitu.
Kalau kompaksi mungkin kayak batu konglomerat gitu ya. Butir yang gede-gedenya kan masih gede kelihatan ya, cuman dia terpisahkan oleh perekatan tadi antar eh, butirnya ya gara-gara adanya tadi proses litifikasi. Kalau saya milih yang ini sih yang E karena saya juga masih terlalu belum gitu ngerti ya. Ini kan masuknya geologi ya, geomorfologi, geologi. Coba dicek lagi deh, ya barangkali salah. Nomor kedua, pemukiman di sepanjang Sungai Bengawan, Solo sering dilanda banjir, sehingga masyarakat membuat tanggul penahan banjir dan pada waktu banjir seringkali pemukiman ditinggalkan penduduknya. Prinsip geografi untuk mengkaji fenomena tersebut yang tepat. Ingat ya, ada empat kan prinsip geografi. Ada distribusi, ada interrelasi, ada deskripsi, ada korologi. Ya, ini jadi ini aja logikanya mungkin ya. Kalau misalkan ini di pemukiman di Bengawan Solo itu sering banjir, ya, kemudian gara-gara banjir, maka keterkaitan lain mereka membuat tanggul penahan banjir. Kemudian pada waktu banjir seringkali mereka meninggalkan rumahnya. Jadi interrelasi keterkaitan ya. Keterkaitan antara gejala. Jadi gara-gara bantaran sungainya sering banjir, maka pertama mereka bangun penahan banjir. Kalau meluap lagi ya mereka akan pergi. Mungkin itu interrelasi keterkaitannya. Nomor tiga, menurut Preston James, ilmu geografi adalah induk ilmu pengetahuan atau dikenal sebagai apa? Geography is earth science, analysis pattern of spatial, mother of all science, natural attribute of place, spatial interaction. Ini berarti kalian ini aja kata kunci bahasa Inggrisnya kan udah saya kasih tahu ya bahwa ada istilah-istilah yang banyak bahasa Inggris kalian harus ngerti juga ya. Kemudian kalau ini induk berarti induk itu mother ya udah ini mother of all science. Ini mah translate dari Indonesia ke Inggris gitu ya. Kemudian nomor 4, kota X dan Y berlokasi pada lintang yang sama, tapi kota M terletak di tengah-tengah benua landlocked dibandingkan kota N, sehingga amplitudo suhu tahunan di kota M akan terlihat apa besar, kecil, normal, tidak ada perubahan, semua jawaban salah. Kalian harus paham dulu apa itu konsep amplitudo ya. Amplitudo itu perubahan rentang suhu ya antara siang malam. Misalkan kalau di gurun nih, gurun itu kan daratan semua ya pasir. Dia tuh cepat melepas panas, menyerap panas juga cepat. Makanya kalau lagi siang hari panas banget, misalkan sampai 40 derajat. Nah, ketika malam hari langsung dilepas panasnya, langsung jadi mungkin mas sampai 0 derajat ada ya 10 derajat. Itu kan drastis ya 40 sampai 0 atau 10, 30 rentangnya. Nah, itu artinya amplitudonya besar. Ya, tapi kalau misalkan daerah yang Indonesia nih, Indonesia misalkan siangnya pol-polnya 32 derajat, malam harinya 27 berarti berapa? 7, 8, 9, 10. Misalkan 5 ya, beda 5 derajat. Ah, mungkin masih nggak terlalu tinggi. Apa yang mempengaruhinya? Ada banyak faktor, topografi, kemudian jarak dengan laut juga mempengaruhi. Jadi air itu, badan air, lautan itu fungsinya untuk menahan panas. Makanya kalau daerahnya dekat lautan biasanya dia nggak terlalu amplitudonya nggak terlalu jauh bedanya. Tapi lintang juga mempengaruhi. Lintang tinggi itu kayak di Skandinavia, di Siberia ya dingin sekali, ya gitu kan. Kemudian amplitudonya nanti bisa uh, kecil ya, bisa besar tergantung makanya. Jadi air itu badan air itu mempengaruhi ya. Nah, ini landlocked itu negara yang terkunci biasanya. Misalkan ya, kayak tahu Swiss di dia kan terkunci, tidak ada lautan di sekitarnya ya kan. Jadi negaranya yang punya daratan aja. Jadi tidak ada pengaruh laut di sana. Ya, meskipun lintangnya sama, tapi kota M tidak dekat dengan laut, maka dia itu cenderung mungkin akan besar, terlihat akan besar ya amplitudonya karena tidak ada laut yang menahan panas gitu. Ya, mungkin itu ya analisanya. Saya kalau kurang jelas tanya aja ke dosen ya atau cari lagi ya, takutnya saya salah. Kita kan berlogika gitu ya karena ini materinya luas banget ya karena memang geografi itu kayak gitu dipecahnya, meteorologi, klimatologi ya.
Ada oceanografi, ada kriografi, ya, es ya, tentang es glacier dan lain-lain. Kalau saya sih lebih ke besar mungkin ya, karena kalau jauh dari laut berarti tidak ada yang penahan panas gitu. Nomor 5, siklus hidup badai petir, di mana badai didominasi oleh gaya downdraft dan downburst yang menyebabkan hujan perlahan-lahan berhenti adalah cumulus stage, development stage, dissipating, mature, juvenile. Ini tahapan pembentukan awan cumulonimbus. Ya, ada di bawah nih kuncinya, jadi langsung aja deh. Nah ini ya. Jadi ini genesanya. Nah, pembentukan awan cumulonimbus itu ada tiga. Ada towering cumulus stage, ada mature stage, tahap dewasa, dan dissipating ini ya. Jadi ada apa namanya? Peluruhan hancur ya, udah habis semua. Di sini coba kita lihat apa. Hujan perlahan berhenti berarti tahap air ini ya. Nah, ini sudah pelepasan semua. Nah, kalau ini yang tengah-tengah ini sudah tahap dewasanya, ini paling pokoknya petir-petir lah, ada apa, hujan badainya. Nah, kalau yang ini yang tahap stage ketiga, dissipating dia tahap ini mulai mereda gitu ya. Coba kamu cek ciri-cirinya nanti ya, ini cumulus stage, cumulonimbus stage gitu ya. Jadi ini kalau mulai perlahan-lahan berhenti, dissipating. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun jawabannya kurang begitu puas, cari sendiri ya, diskusi ya, karena soal KSN itu kan soalnya tipe sulit gitu ya. Guru pun belum tentu semua benar bisa gitu kan. Harus tanya ke ahlinya. Silakan dicek juga di gurugeografi.id ya, ini sudah saya upload sih. Silakan dicek aja. Ya, lumayan kalau misalkan tidak ada apa kuota, lagi pengen lihat baca-baca aja di baca-baca aja di blog ini ya. Terima kasih. Nanti dilanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.